Antum tiap hari sholat sini? Alhamdulillah, lagi silaturahim nih ke tempat teman-teman satu hobi. Ini Mas Riansah, di sana ada Mas Wowo, nggak nampak ya. Ini Mas Reza, ini Mas Kiki, Kiki Selo Pramioro. Biasanya kalau sore di masjid di dekat rumah ada taklim, baca tentang keutamaan sholat, keutamaan zikir ya. Ini pas khususon ini silaturahim ke tempat teman-teman di sini di Masjid Selo. Masjid Selo, di Selo itu bahasa Jawa halus yang artinya batu. Jadi di masjid nggak ada tiang kayunya, semuanya dari batu. Dulu ini masjid untuk nyimpen keranda jenazah sama pusaka keraton. Ini Mas Salman, kita ngobrolin soal idola nih Mas. Jadi sekarang ini kita lihat banyak orang yang galau, bingung dalam memilih idola, sehingga mereka bingung mau ngapain untuk menjadikan panutan mereka hidup. Menurut Mas Salman itu apa sih makna idola? Idola ini sepengetahuan saya adalah teladan ya. Kalau kita salah idola, salah jalan ya, macam rambu-rambu ya. Kalau rambu-rambunya yang kita ikutin benar sesuai dengan apa yang terjadi di jalan raya ya, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita salah rambu-rambu ya, nanti pun kita akan susah juga. Nah, menurut saya kenapa banyak masalah di sana sini gitu. Hampir semua masalah sekarang di semua segi, semua lini ya. Salah satunya bukan mungkin ya, salah satunya penyebabnya adalah mereka salah mengambil tindakan yang notabene ya salah idola itu tadi ya. Dan saya juga pernah mengalami proses yang sama dulu sebelum belajar agama ya, banyak masalah karena salah milih idola. Salah satunya apa dulu idola saya Kurt Cobain. Penyanyinya Nirvana. Smell Like Teen Spirit. Komas Yuar. Jadi di sana saya seneng gaya berpakaiannya Kurt Cobain, saya seneng cara penuturan liriknya, saya seneng gaya bermusiknya. Kemudian saya tahun 2004 mulai belajar agama sedikit-sedikit lah. Yang kata Ustadz saya, agama ini jalur langit, jalur cepat. Kalau dari Jogja ke Jakarta naik pesawat bisa 1 jam lah, tapi kalau naik bus, naik kereta bisa 10-12 jam. Nah, agama ini jalur langit, jalur cepat kita untuk sukses dunia akhirat. Nah, waktu saya coba buat baca-baca manual book kita semuanya Al-Quran
yang tentunya kalau kita nggak ada manual book kan susah kan. Kita punya HP, kalau nggak ada manual book juga kita akan bingung operasikannya. Yang harusnya buat SMS, buat telepon, yang harusnya buat ini itu, jadi semuanya jadi berantakan, jadi susah malah. Tapi dengan manual book itu kita jadi mudah. Sama dengan ketika baca Quran, dan semua yang ada dalam Quran semakin memantapkan keyakinan saya kepada Allah, bahwa aturannya Allah lah yang berlaku, bukan aturan selain Allah. Nah, salah satunya adalah yang sangat bermanfaat dan membekas dalam hati saya, ada satu firman Allah yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang beriman, bertakwalah yang kepada Allah, qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka nanti Allah akan perbaiki amal-amal kamu. Macam muazin tadi menyuruh orang buat sholat, dia belum sholat, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah sholat bersama jemaah yang sudah hadir ke masjid. Ketika itu saya mulai berpikir ketika ada satu ustadz menjelaskan hal itu, saya mulai berpikir, saya dulu punya idol itu Kurt Cobain, terus John Denver, nah, yang di situ ada lagu yang populer ya, John Denver, I'm living on a jet plane and I don't know be back again, oh babe I have to go. Dia matinya pas naik pesawat juga sebagaimana lirik syair yang dia ceritakan. Terus ada satu lagunya Cobain juga, I hate myself and want to die, dan itu terjadi. Dan kalau kita amati semua penyanyi-penyanyi bintang film yang kok kisah hidupnya sendu-sendu terus, iya dia waktu itu ngomong seperti itu, bertutur kata seperti itu, dan itu berlaku aturan Allah akan terjadi, dan itu repetition terus diulang-ulang sehingga terjadilah kenyataan yang dia tuturkan, yang dia aktingkan, yang dia lirikan. Dan itu saya amati gitu. Wah, berarti saya pun mulai berubah dalam menulis syair ya. Dulu saya punya kekasih gelap ya, betul, terjadi apa yang kita tuturkan akan menjadi kehidupan kita. Nah, kemarin dapat ilham waktu di Sulawesi, waktu ada acara sama teman-teman di Masamba, ada syair yang saya tulis yang pakai nadanya lagu Sevilla ya, yang kok membuat saya sebetulnya untuk lebih memotivasi saya untuk bisa merasakan lezat bertuhankan Allah ya. Dunia, jangan kau tenggelamkan aku dalam bujuk rayu palsu di setiap waktu. Dunia, jangan kau nodai niatku untuk cari permata Tuhanku setiap amalku. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Jadi itulah salah satunya adalah penuturan kata-kata yang keluar dari karya seni kita, dari lisan kita, ini akan mencerminkan, berbuah karakter kehidupan kita. Tadi nyebut-nyebut soal manual book sama guidebook itu, dari pembacaan terhadap manual book dan guidebook itu, siapa yang berhak diibadahi? Siapa yang berhak diidolakan itu, Mas, dari pembacaan itu? Kenapa sih? Ya, Allah SWT kan maha kasih sayang dan gak biarin kita bingung. Secinta-cintanya orang sama kita gak akan dia tulis surat sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, 6.000 ayat lebih. Secinta-cintanya orang sama kita, dia tulis surat 10 lembar, 20 lembar dah kehabisan ide dia mungkin. Tapi Allah SWT zat yang maha kasih sayang kepada kita, nggak biarin kita bingung dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah beritahu kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebaik-baik uswah teladan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun perintahkan juga dalam Quran, ya alladzina amanu ya alladzina amanu aminu kama amana nas, orang beriman berimanlah kamu sebagaimana para manusia.
di sini alim ulama beritahu adalah para sahabat. Dan para sahabat ini seperti kita. Kok Nabi jauh banget lah mungkin sama kita banyak dosa. Nabi adalah figur yang nggak ada dosa, sempurna. Ya sempurna. Nah sementara sahabat nih figurnya masing-masing. Ada yang dia penyair macam Hasan bin Sabit, ada yang orang kaya Abdurrahman bin Auf, ada yang pedagang macam Abu Bakar, ada yang keras preman kayak Umar bin Khattab, ada yang orang kaya Umar bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada yang pemuda di Abi Thalib, ada yang budak pembantu kayak Zaid bin Sabit, ya. Wanita kaya seperti mereka Khadijah, ya. Ini semuanya 124.000 para sahabat ini seperti kita gitu. Dan mereka, Allah pun bilang dalam Quran, Allah ridha kepada mereka. Wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansor alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Nah, apa sih yang membuat Allah ridha sama mereka itu kan? Mereka dengan karakter mereka yang bermacam-macam, ada yang suka bergurau, ada yang keras gitu, ada yang lembut. Yang membuat Allah ridho yang saya pelajari dan saya belajar, ternyata pengorbanan mereka terhadap agama. Mereka berkorban dengan diri, harta itu dengan totalitasnya. Kayak macam Mas Reza nih, pria bertato nih Mas. Masya Allah, kalau mungkin ada nih sahabat. Masya Allah, Mas Kiki ini Masya Allah nih Hasan bin Sabitnya zaman sekarang nih kan. Penyair ya kan, bukan gombal lagi dia, nganebo ya kan. Ini Mas Riansyah, Masya Allah, ini beliau desainer kan. Tapi dengan adanya kita belajar melangkah diri, tapi kita sedikit ya untuk belajar agama ya. Sebagaimana kalau orang main gitar ya. Awal main gitarnya sampai tangannya kapalan ya kan. Tapi setelah bisa main, setelah bisa ya, baru terdengar nada yang indah. Nah sama hari ini mungkin karena kita kurang sungguh-sungguh dalam belajar agama ya, jadi nadanya mungkin di langit tuh fals, jadi nggak merdu mungkin ya. Nah ini sama kayak lagi belajar juga buat memperbaiki diri supaya jadi nada yang merdu di langit sana ya. Dan banyak masih kurangan di sana sih, tapi alhamdulillah bersyukur kami ada satu ustadz kami beritahu, jika Allah karuniakan kepada kamu kemampuan, kesadaran untuk melihat kekurangan diri kamu, ini suatu keberuntungan yang luar biasa. Dan alhamdulillah kami belajar buat senang dengan mengetahui kekurangan gitu kan. Dengan begitu kami berusaha buat menyempurnakan. Dan yang saya rasakan sama teman-teman juga, satu hobi, satu profesi yang rata-rata semua nih bermasalah semua gitu kan. Kayak kita kalau mau ke Kaliurang, kalau di sini Jogja ada namanya Kaliurang, daerah wisata yang 1 kilo sebelumnya kita kerasa dingin kan, kilometer 2-3 ke atas. Aku mau ke pantai dekat Malioboro, mau ke Parangtritis 1 kilo sebelumnya udah kerasa panas. Nah kita ngerasa kok banyak galau gitu kan, tadi banyak bingung, ada masalah ini dan itu ya, dan nggak tahu solusinya. Kalau dulu larinya ke hal-hal yang kurang bagus dan itu pun nggak menyelesaikan masalah. Alhamdulillah setelah ada teman datang silaturahim, mengenalkan kepada Allah bahwa Allah yang memberikan masalah dan Allah juga yang akan menyelesaikan masalah ya. Jangan putus asa ketika dapat ujian cobaan ya. Istiqomah dalam amal. Tanda-tanda ini masalah mudah akan selesai tuh kalau itu semakin sumpah tuh ada masalah akan segera selesai gitu. Kata Imam Ghazali, sebagaimana malam semakin pekat ya, maghrib, isya, di jam 9, jam 10, jam 2, jam 3, jam 4 udah mau subuh itu kan, malam semakin pekatnya tanda-tanda matahari akan segera terbit. Ini kamu istiqomah kembali kepada Allah, lama-lama nanti kamu akan rasakan semakin seseknya nih masalah, dan kamu ini tetap istiqomah dalam amal, nanti kamu akan merasakan pertolongan Allah ya. Alhamdulillah teman-teman merasakan itu semua. Mereka ada pengalaman iman ketika ada ujian ya, tetap istiqomah dalam amal ya. Akhirnya mereka pun sadar, oh yang namanya ujian ya, kadang ujian senang, ujian susah ya, kayak siang dan malam kita lewati
kadang senang kita, kadang susah, tapi kalau kita istiqomah dalam amal, Allah akan selalu bantu. Jadi nggak ada salah ini lagi, salah tindakan lagi. Kalau dulu bingung melihat idolanya bunuh diri, maka ikut bunuh diri. Ngelihat iya kan, jadi ngelihat ngelihat idolanya bagaimana menyelesaikan masalah, maka dia pun ikut juga, dan ternyata itu nggak selesai juga masalahnya kan. Maka alhamdulillah penting sekali memang buat kita untuk menentukan idola kita, buat membimbing kita ke arah kebaikan. Mas Salman, soal idola nih Mas, ini antum tadi kan pernah merasakan di band, di major label, dan dilulukan dengan orang masyarakat banyak gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman Mas Salman sendiri, plus minusnya menjadi seorang idola itu seperti apa? Plusnya kalau misalnya kita buat satu kebaikan dan itu ditiru, tentunya kita dapat pahalanya kan? Tapi kalau kita buat hal yang nggak baik, nanti dia tiru juga, kita dapat pahala keburukannya juga ya. Jadi ada sedekah jariyah, amal jariyah, ada juga dosa jariyah juga. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, ya kita pakailah ke arah yang bisa membuat orang banyak, syukur-syukur bisa menjadi lebih baik gitu. Kalau orang bersungguh-sungguh untuk menjadi idola gimana? Ada nggak? Menurut saya kalau orang bersungguh-sungguhnya untuk menjadi supaya orang mengikuti dia, ya itu nanti ujung-ujungnya dia nggak akan bahagia. Karena ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tentu dia akan kecewa. Namun jika dia mencarinya adalah Allah ya, pahala dapat, hobi pun tersalurkan. Pahala dapat, hobi pun tersalurkan ya. Barang siapa dapat Allah, dapat semuanya. Kalau kehilangan Allah, berarti kehilangan semuanya. Maka ya, mumpung kita masih dikasih kesempatan buat berbagi diri, segera kita menyerah kepada Allah sekarang juga. Karena kita menyerah pada hujan. Iya. Ayo, yuk masuk dalam yuk, nih hujan nih. Rahmat, masya Allah. Rahmat.